Pandemi COVID-19 telah menyebar di Indonesia semenjak Maret 2020. Hal tersebut menyebabkan adanya lockdown dan banyak sekolah, kantor yang ditutup untuk mengurangi penularan. Akibat penutupan sekolah, banyak murid di Indonesia yang sekolah secara daring dari rumah masing-masing. Hal tersebut tentunya berpengaruh besar terhadap para siswa, terutama uang saku yang berkurang. Memang di masa pandemi ini banyak rumah tangga yang menghemat pengeluaran supaya dapat bertahan. Akibat pandemi pula, uang yang beredar di masyarakat berkurang dan sempat berpotensi untuk deflasi. Hal tersebut dikarenakan terjadinya perubahan dalam permintaan dan penawaran uang dalam masyarakat. Nah, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan permintaan dan penawaran uang? Yuk simak materi berikut ini. Uang diartikan sebagai suatu benda dengan satuan hitung tertentu yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di suatu wilayah tertentu. Uang terdiri dari uang kartal, uang giral, dan uang kuasi. Uang kartal terdiri dari uang kertas dan uang logam, sedangkan uang giral terdiri dari cek, giro atau telegraphic transfer, sedangkan uang kuasi terdiri dari deposito berjangka, tabungan, dan rekening tabungan valuta asing milik swasta domestik. Uang memiliki fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang antara lain untuk alat tukar yang sah dan untuk alat satuan hitung. Fungsi turunan uang antara lain alat pembayaran utang, alat pemindah kekayaan, alat pembentuk dan pemindah kekayaan, alat penunjuk harga, standar pembayaran masa depan, alat pendorong kegiatan ekonomi, dan yang terakhir, alat pencipta kesempatan kerja. Teori permintaan uang. Permintaan uang adalah istilah yang menjelaskan alasan individu atau perusahaan memegang sejumlah uang. Dapat juga diartikan sebagai suatu kebutuhan masyarakat akan uang tunai. Yang pertama yaitu teori klasik. Teori klasik merupakan penyempurnaan daripada teori yang sebelumnya dilakukan oleh Irving Fisher. Ia menyatakan bahwa yang menentukan nilai uang yaitu dengan cara MV sama dengan PT atau P sama dengan MV per T, yang berarti M sama dengan jumlah uang beredar, V sama dengan kecepatan peredaran uang, P sama dengan harga umum, dan T sama dengan volume perdagangan. Yang kedua yaitu teori Keynes. John Maynard Keynes menyatakan bahwa motif seseorang memegang uang tunai secara langsung antara lain motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan motif spekulasi. Teori tersebut dinamakan teori preferensi likuiditas atau liquidity preference theory. Untuk selanjutnya yang lebih lengkap, simak video berikut ini. Yang pertama yaitu motif transaksi. Motif transaksi diasumsikan bahwa tujuan seseorang memegang uang tunai sebagai alat tukar untuk melakukan transaksi sehari-hari. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pelaku ekonomi untuk tujuan transaksi yaitu jumlah pendapatan atau income amount. Semakin besar income, semakin besar pula kemungkinan meningkatnya transaksi. Rentang waktu atau time gap dalam tiap penerimaan likuiditas. Semakin sering likuiditas diterima, semakin besar keinginan untuk melakukan transaksi. Yang selanjutnya yaitu kebiasaan berbelanja atau spending habit. Semakin tinggi kebiasaan berbelanja, semakin besar keinginan untuk melakukan transaksi. Nah, teman-teman, berikut ini adalah kurva permintaan uang, yaitu motif transaksi. Keterangannya yaitu berapapun tingkat suku bunga, besarnya permintaan uang untuk motif transaksi tidak mengalami perubahan. Selanjutnya yaitu motif berjaga-jaga. Motif berjaga-jaga diasumsikan bahwa uang berfungsi sebagai alat menghadapi ketidakpastian ekonomi pada masa mendatang. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang untuk tujuan berjaga-jaga yaitu jumlah pendapatan atau income amount. Semakin besar income, semakin besar pula keinginan menyimpan lebih banyak uang untuk berjaga-jaga. Yang kedua yaitu tipe kepribadian atau personality type.
Individu yang meyakini pentingnya masa depan akan cenderung mengantisipasinya dengan menyimpan lebih banyak uang. Selanjutnya, teman-teman, ini merupakan kurva permintaan uang motif berjaga-jaga. Keterangannya yaitu permintaan uang untuk motif berjaga-jaga tidak berubah pada tingkat suku bunga tertentu. Motif yang terakhir yaitu motif spekulasi. Motif spekulasi diasumsikan bahwa uang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan pada masa datang. Kecenderungan untuk membeli barang mewah dan kecenderungan untuk menyimpan uang merupakan faktor yang memengaruhi permintaan uang. Nah, yang terakhir teman-teman, ini merupakan kurva permintaan uang motif spekulasi, di mana besarnya permintaan uang untuk motif spekulasi bergantung pada tingkat suku bunga. Hai teman-teman, kembali lagi. Berikut saya memiliki Hai teman-teman, setelah tadi kita membahas tentang teori tentang permintaan uang, sekarang kita akan membahas tentang teori penawaran uang. Apa sih teori penawaran uang itu? Jangan bosan dulu ya, lanjut video berikutnya. Di Indonesia, kita menggunakan mata uang rupiah. Penerbitan uang pecahan rupiah baru oleh Bank Indonesia menunjukkan adanya penawaran uang semakin bertambah. Apalagi pecahan uang lama tidak dicabut dan ditarik sehingga jumlah uang beredar dalam masyarakat semakin bertambah. Jika kondisi ini tidak dicari solusinya, akan menimbulkan masalah inflasi. Semakin banyak jumlah uang beredar, semakin berpotensi terjadinya inflasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang antara lain tingkat suku bunga bank, tingkat pendapatan masyarakat, jumlah penduduk yang besar, tingkat produksi dan pendapatan nasional, letak geografis wilayah, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta globalisasi ekonomi. Hai teman-teman, aku punya nih contoh soal untuk penawaran uang. Aku bacain ya soalnya. Diketahui negara A memproduksi barang yang diperdagangkan sebanyak 100 juta unit seharga Rp25.000 per unit. Jika jumlah uang yang beredar dalam masyarakat mencapai 50 miliar rupiah, kecepatan peredaran uang di negara A adalah. Dari soal tersebut diketahui P sama dengan 25.000, T sama dengan 100 juta unit, dan M sama dengan 50 miliar. Perhitungan kecepatan peredaran uang yaitu MV sama dengan PT. 50 miliar kali V sama dengan 25.000 kali 100 juta. 50 miliar kali V sama dengan 2.500 miliar. V sama dengan 2.500 miliar dibagi 50 miliar. V sama dengan 50. Jadi kecepatan peredaran uang di negara A mencapai 50 kali. Sampailah kita di ujung video pada teori permintaan dan penawaran uang kali ini. Terima kasih banyak pada teman-teman yang telah menyimak hingga akhir, dan saya berharap semoga video ini dapat membantu teman-teman lebih memahami tentang teori permintaan dan penawaran uang. Sekian dari saya Kotrunada Asri Pertiwi, meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak sengaja.
Semoga teman-teman